Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengampunan dan mengagungkan bahwa kita sebagai manusia sudah terlalu melampaui batas, mengambil hak wenangnya Allah dalam kehidupan kita. Di sini tidak bermaksud menggurui, menghakimi, atau mengomentari siapapun, apalagi mencari pembenaran diri. Karena apa? Manusia punya dua sifat. Sifat malaikat dan sifatnya setan. Dan dua-duanya ada dalam diri kita. Apakah kita berhak mengakuinya? Bahwa kita orang yang paling benar? Tidak. Dan apa kita berhak mengakui bahwa kita orang yang selalu salah? Tentu tidak. Karena manusia ini penyempurna dari dua sifat ini. Sifat baik dan sifat buruk. Jangan menghakimi orang yang berbuat salah, karena di balik kesalahannya kita tidak tahu apa yang dilakukan. Dan jangan memuji orang yang berbuat baik, karena kita tidak tahu ada apa di balik kebaikannya ini. Apa ini sesuai dengan kehendaknya? Apa kita tahu? Tidak. Kadang sifat manusia itu sok ingin tahu. So ingin tahu apa yang dilakukan orang lain. Padahal salah satu ciri kematangan spiritualnya seseorang itu tidak melihat keluar. Silahkan lihat diri kita sendiri sebelum melihat orang lain. Jangan ingin merubah orang lain, rubahlah dirimu sendiri. Jadi maaf, di kesempatan ini pun bukan berarti ingin merubah orang lain. Ini berbagi pengalaman. Biarkan diri ini merasa terhina. Biarkan orang melihat bahwa saya teraniaya. Biarkan orang melihat bahwa apa yang dilakukan adalah semuanya salah. Kenapa dibiarkan? Karena di posisi ini, benar atau tidaknya diri saya pribadi, itu hanya Allah yang tahu. Dan yang dilakukan pun itu hanya karena Allah. Bukan berarti saya sudah merasa matang secara spiritual, tidak. Karena manusia itu lahir semuanya butuh proses. Kita di kandungan ibu pun tidak satu hari langsung dilahirkan. Prosesnya 9 bulan. Dan prosesnya manusia itu untuk menuju pulang kepada Allah pun, proses hidup pembelajarannya seumur hidupnya. Jadi di posisi ini,
kematangan spiritualnya seseorang, cirinya adalah tidak melihat hidup orang lain, tidak mencoba merubah orang lain. Sebelum mengomentari orang lain, sebelum merubah orang lain, kita rubah diri kita sendiri. Tujuannya adalah sifat yang tadi disampaikan, sifat kebaikan, kalau diartikan itu nur atau cahaya, dan sifat tidak baik atau yang disebut nar. Bedanya U sama A, tapi artinya itu berseberangan. Nah, kita ada di tengah. Nur ada dalam diri kita, nar pun ada dalam diri kita. Mari kita menjadi penyempurna dari dua sifat ini. Kita tidak bisa menolak ketidakbaikan, karena Allah tahu di balik ketidakbaikan pasti ada kebaikan. Dan kita juga tidak serta-merta begitu bahagia menerima kebaikan, karena di balik kebaikan pun ada ketidakbaikan. Jadi mari kita sama-sama menyeimbangkan antara nar dan nur dalam diri kita, supaya outputnya keluar itu menjadi sebuah kebaikan, cerminan diri bahwa dalam diri manusia itu ada cahaya ilahiyah, ada cahayanya Allah yang terdiri dari dua sifat itu. Kalau kita terlalu condong ke sifatnya yang baik, tentu semua orang akan mengarahnya ke sana. Tapi Allah menghendaki juga kita untuk mempelajari sifat yang tidak baik. Supaya apa? Seimbang. Harmonis. Kalau sudah terjadi sebuah keseimbangan dalam diri kita, artinya keyakinan akan timbul. Keyakinan akan timbul, outputnya lagi, kita akan selalu berprasangka baik. Kita tidak akan gelisah. Kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita meyakini loh, dalam rukun iman yang keenam, qada dan qadar, kita terlalu jauh untuk bicara bahwa kita yakin begitu kita ini orang beriman. Jauh. Kita menuju ke sana. Kita sadari dulu satu tahapan rukun iman yang keenam, qada dan qadar, kebaikan dan tidak baik. Yakin semua manusia menghendaki kebaikan, dan jarang sekali yang mau menerima ketidakbaikan, padahal itu menjadi sebuah rukun iman yang keenam. Jadi di posisi ini, maaf, sekali lagi, tidak ada manusia sempurna yang selama hidupnya baik. Dan tidak ada manusia juga yang selama hidupnya salah. Kalau kita sadar diri, kita ini siapa? Allah menciptakan kita untuk apa?
tentu di alam dunia ini damai, harmonis, tidak saling menghujat, tidak saling merasa benar sendiri. Ingat, apa yang diucapkan itu akan kembali ke diri kita, dan itu salah satu juga kematangan spiritual seseorang. Matang tidaknya spiritual seseorang itu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi akan berhati-hati dalam berucap. Apik, hati-hati, waro. Sementara begitu mudahnya berucap menyakiti hati. Tidak sadar saat engkau mengucapkan sesuatu menyakiti hati orang lain, secara tidak langsung hakikatnya menyakiti diri sendiri. Dan saat kita membahagiakan orang lain, hakikatnya itu membahagiakan diri sendiri. Mari kita bentuk. Setiap orang merasa dirinya benar. Setiap orang merasa apa yang dipikirkannya, disampaikannya itu adalah yang terbaik. Kadang suka lupa. Lisan kita itu keluar dari mana? Penglihatan kita itu keluar dari mana? Pendengaran kita itu asal usulnya dari mana? Jika kita menyadari, sumbernya semuanya ke hati. Kalau kotor hati kita, yang keluar pun seperti apa? Kalau bersih hati kita, yang keluar pun seperti apa? Biarkan hati ini menggodok kebaikan, yaitu sifatnya malaikat, ketidakbaikan, yaitu sifatnya setan, berkumpul di kolbu kita, di hati kita. Outputnya, kalau diri kita menjadi manusia, keluarkan kalimat, kata bahasa yang baik. Karena tugas manusia itu adalah cerminan dari sifat-sifatnya Allah. Ini pengalaman pribadi ya. Pada suatu ketika mengalami sebuah kegalauan. Kegalauan atau ini kan sudah menyangkut urusan pribadi ya. Sampai pada titik terendah. Ada kalimat yang muncul seperti ini. Jika engkau menganggap aku, meyakini aku Maha Kuasa, maka berlakulah engkau seperti yang aku kuasakan. Diam sejenak. Berikutnya, jika kamu yakin menganggap aku Maha Kuat, maka berlakulah menjadi manusia yang sudah aku kuatkan.
Termenung lagi. Jika kamu menganggap dan meyakini Aku Maha Welas Asih, Maha Rohman dan Rohim, maka berlakulah kamu menjadi manusia yang sudah Aku kasihi. Di situ rentetan Asmaul Husna disampaikan. Dan semua tidak akan ada yang paham sampai ke titik terendah itu. Apakah kita akan terus mengeluh? Apakah kita akan terus berkeluh kesah? Karena keimanan kita, keyakinan kita diuji. Jangan kita menyampaikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terus kata Allah, kalian ini memuji aku, sementara aku sudah menciptakan kalian. Kalian ini wakilnya aku. Jika kalian menganggap aku Maha Besar, maka kalian berlakulah seperti yang sudah aku. Silakan seterusnya. Jadi sesakit apapun, sesusah apapun, karena kalau bahagia itu tidak usah disampaikan. Sehina apapun seseorang atau manusia, segeralah bangkit. Supaya apa? Cahaya nurnya Allah terpancar dalam diri kita. Tidak semua juga ada di posisi yang sama. Pengalamannya berbeda-beda. Hanya kita menyamakan persepsi sebuah arti, makna, hakikatnya kita hidup. Allah tentunya akan memberikan ilmu yang berbeda-beda. Dan ilmu ini bukan menjadi sebuah kesombongan atau keakuan diri. Tetap semua yang menentukan itu kehendaknya Allah. Kita tidak ingat ya, pendahulu kita dengan satu tongkat terbelahlah laut. Apa karena tongkat itu? Bukan, saudariku. Tapi semua atas kehendaknya Allah. Banyak peristiwa-peristiwa terdahulu yang perlu kita telaah baik-baik. Sekarang, begitu maraknya seseorang bisa menyembuhkan orang lain, seseorang bisa meringankan beban orang lain, tereksposlah mari kita berpikirnya secara bijak dan positif. Bahwa
Manusia itu tidak ada yang sakti. Manusia itu tidak ada yang hebat. Manusia itu tidak ada yang jago. Semua yang terjadi itu atas kehendaknya. Saat kenikmatan atau anugerah itu diberikan, hati-hati, karena di balik itu hati-hati dengan kesombongan. Kadang kalau kita tidak kontrol diri, kita ini diuji dengan sebuah kenikmatan, dengan sebuah anugerah. Apa yang akan muncul dalam diri kita, di lisan kita? Itu aku, bukan. Itu semua kehendaknya Allah. Bukan. Jangan berlebihan kita menyampaikan sesuatu yang bukan milik kita. Itu semua kehendak Allah. Hati-hati. Contoh begitu banyak paranormal. Orang yang pintar membantu orang lain, tidak sadar itu semua atas kuasanya Allah, atas kehendaknya Allah. Sekian puluh tahun kemudian, apa yang terjadi? Apakah kesombongan itu akan menolong? Tidak. Apakah pengakuan itu akan menolong? Tidak. Apakah materi yang sudah diterima itu menolong? Tidak. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah penyadaran diri. Siapa dirinya? Kembali. Siapa diri kita? Kita hanya manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan semua kenikmatan yang sudah diberikan. Hilangkan pengakuan diri. Kita hanya mengharap ridhonya, kita hanya mengharap cintanya, kita hanya mengharap kasihnya. Semua atas kehendaknya. Jadi saudaraku semua yang saat ini diberi anugerah, sadar dirilah. Itu bukan punyamu. Saat saudaraku ditimpa musibah atau ketidakbaikan, berserah dirilah. Itu juga semua atas kehendaknya. Jangan saling mencaci, jangan saling memaki, jangan saling menjatuhkan. Tidak ada yang lebih baik. Kita semuanya sama di mata Allah. Jangan kita menjadi perolok-olokan diri kita sendiri. Harkat derajat diri kita ditentukan oleh diri kita. Dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan, itu yang menentukan siapa diri kita. Jangan mengambil haknya Allah. Jangan mengambil wewenangnya Allah. Sadar dirilah. Sekali lagi mohon maaf tanpa bermaksud menyinggung, menggurui, atau merasa diri benar. Hanya mari kita sama-sama mendamaikan diri kita, hati kita, jiwa kita
Untuk apa? Supaya kedepannya menjadi lebih baik. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian ini kurang berkenan atau ada hati yang tergores, tidak mengarah ke sana. Kita di sini hanya mencoba berbagi saja. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.